Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Salsabila Osmon, nomor BP 22101152630388. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Optimalisasi Kualitas Produksi Teh melalui Evaluasi Faktor Produksi dengan Metode WASPAS di PTPN 6 Kayu Aro. Dengan dosen pengampu Ibu Yesri Alfa Eskom Mkom, konsentrasi sistem cerdas. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan itu latar belakang. Pemanfaatan teknologi di era 5.0 menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing industri. Salah satu sektor yang memerlukan pemanfaatan teknologi adalah industri tech, khususnya dalam pengendalian mutu untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan memperkuat posisi di pasar global. KTP6 Kayuaro merupakan produsen teh ortodok berkualitas tinggi yang terletak di Jambi. Meskipun memiliki reputasi unggul, perusahaan ini masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produksinya. Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi mutu teh di PT PN6 Kayuaro, yaitu faktor genetik, iklim, lahan, kultur teknis, dan manajemen panen. Untuk mengevaluasi faktor-faktor tersebut secara sistematis, diperlukan sistem pendukung keputusan SPK yang dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara objektif. Penelitian ini menggunakan metode WASPAS, Weighted Aggregated Sum Product Assessment, karena mampu menggabungkan kelebihan metode WSM, Weighted Sum Model, dan WPM, Weighted Product Model, serta efektif dalam menangani data kompleks yang saling berkaitan. Meskipun telah banyak digunakan dalam berbagai konteks, metode WASPAS belum diterapkan secara spesifik untuk mengevaluasi faktor produksi teh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi peningkatan mutu produksi teh di PTP 6 Kayu Aro dan menjadi referensi dalam penerapan SPK di industri agro. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: satu, bagaimana pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Dua, bagaimana penerapan metode WASPAS dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan prioritas faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap kualitas teh. Tiga, bagaimana optimalisasi metode WASPAS dapat memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas produksi teh secara optimal di PTP 6 Kayu Aro. Baiklah, selanjutnya hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, diharapkan terdapat pengaruh signifikan antara faktor produksi, yaitu genetik, iklim, lahan, kultur teknis, dan manajemen panen, terhadap kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Dua, diharapkan metode WASPAS dapat secara efektif mengevaluasi dan menentukan prioritas faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Tiga, diharapkan optimalisasi penerapan metode WASPAS mampu memberikan rekomendasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam upaya peningkatan kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini berdasarkan masalah sebelumnya adalah: satu, menerapkan metode WASPAS untuk mengevaluasi faktor-faktor produksi yang mempengaruhi kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Dua, mengukur kinerja metode WASPAS dalam memberikan rekomendasi prioritas faktor produksi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Tiga, optimalisasi penerapan metode WASPAS untuk memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas produksi teh secara optimal di PTP 6 Kayu Aro. Baiklah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diberikan dari penerapan metode WASPAS pada penelitian ini adalah: satu, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor produksi yang paling mempengaruhi kualitas teh di PTP 6 Kayu Aro, sehingga pihak manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan. Dua, dengan menggunakan metode WASPAS, PTP 6 Kayu Aro dapat menentukan prioritas perbaikan dalam proses produksi untuk meningkatkan daya saing produk teh mereka di pasar domestik maupun internasional. Tiga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penerapan metode sistem pendukung keputusan SPK
khususnya metode WASPAS dalam konteks industri pertanian dan agroindustri yang dapat diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan sejenis. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama ada penelitian oleh Rahmi et al. Pada tahun 2023. Pada penelitian ini, metode WASPAS digunakan untuk memilih jenis pupuk terbaik bagi tanaman melon berdasarkan 5 kriteria. Penelitian ini menjadi referensi teknis dalam penerapan WASPAS di bidang pertanian meskipun objeknya berbeda. Kemudian yang kedua ada penelitian oleh Komis et al. Pada tahun 2025. Pada penelitian ini, metode WASPAS digunakan untuk menentukan penerima bantuan alat pertanian pada kelompok tani berdasarkan 4 kriteria. Sistem berbasis web ini membantu pengambilan keputusan secara objektif dan cepat. Hasilnya menunjukkan bahwa WASPAS efektif meningkatkan akurasi dan transparansi seleksi penerima bantuan. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu ada kerangka penelitian yang dimulai dari penelitian terdahulu, kemudian pengumpulan data, analisis proses, penerapan metode WASPAS, kemudian ada perancangan yang terbagi menjadi dua, yaitu perancangan model dan perancangan interface. Kemudian dilanjutkan implementasi dan juga pengujian. Kemudian di pengujian dibagi menjadi dua, yaitu pengujian website dan pengujian interface. Ini untuk penjelasan singkatnya, yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dikaji untuk memahami penerapan metode WASPAS dalam industri, mengidentifikasi pendekatan yang ada, celah penelitian, dan arah pengembangan solusi yang lebih efektif. Dua, pengumpulan data. Ada data lapangan, data diperoleh dari PT P6 Kayu Aro melalui dokumen internal dan wawancara terkait faktor produksi dan hasil teh. Kemudian ada studi pustaka, kajian literatur terkait metode WASPAS dan optimalisasi kualitas produksi teh di sektor pertanian. Selanjutnya, analisis data. Analisis menggunakan metode WASPAS untuk menilai 5 faktor produksi teh di PT P6 Kayu Aro dengan bobot berdasarkan pengaruhnya. Data dari laporan, observasi, dan wawancara dinormalisasi dan dihitung nilai agregatnya untuk menentukan kombinasi faktor terbaik dalam meningkatkan mutu teh. Kemudian yang keempat, analisis proses. Analisis proses mengevaluasi 5 faktor produksi teh di PT P6 Kayu Aro melalui observasi lapangan dan wawancara, guna menilai peran masing-masing faktor sebelum diterapkan dalam metode WASPAS. Kemudian yang kelima, penerapan metode WASPAS. Metode WASPAS digunakan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kualitas produksi teh berdasarkan 5 faktor utama. Tahapannya meliputi penentuan bobot, normalisasi data, perhitungan skor gabungan WSM dan WPM, serta perankingan. Hasilnya memberikan rekomendasi objektif atas kombinasi faktor terbaik di PT-P6 Kayu Aro. Kemudian yang keenam ada perancangan. Perancangan sistem dilakukan untuk membangun alat bantu evaluasi kualitas produksi teh berbasis metode WASPAS secara digital, menyangkut perancangan model dan antarmuka. Yang pertama ada perancangan model. Perancangan model yang menggambarkan alur input data, proses pengolahan, hingga output perankingan. Yang pertama itu ada gambar use case diagram. Use case diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna pengambil keputusan dengan sistem. Pengguna dapat mengolah data kriteria, kemudian nilai alternatif, melakukan perhitungan WASPAS, dan melihat hasil perankingan. Dan gambar yang kedua ada activity diagram, di mana diagram ini tuh menunjukkan visualisasi alur proses dimulai dari input data oleh pengguna, validasi oleh sistem, lalu perhitungan WSM dan WPM. Setelah itu, sistem menggabungkan hasilnya dengan metode WASPAS, menyimpan hasil, dan menampilkan hasil akhir. Kemudian ada gambar yang ketiga, yaitu kelas diagram. Terdapat 5 kelas utama, yaitu user, nilai, kriteria, alternatif, dan hasil WASPAS. Masing-masing kelas memiliki fungsi spesifik, mulai dari login, pengelolaan data, hingga proses perhitungan dan penyimpanan hasil. Diagram ini juga menunjukkan relasi antar kelas. Kemudian untuk gambar yang terakhir itu ada sequence diagram. Diagram ini menggambarkan urutan proses sistem SPK dari input data, pengolahan kriteria dan alternatif, proses perhitungan WASPAS, hingga menampilkan hasil perankingan kepada pengguna. Selanjutnya ada perancangan interface. Perancangan antarmuka difokuskan pada tampilan yang sederhana, interaktif, dan mudah digunakan, sehingga staf PT-P6 Kayu Aro dapat memasukkan data, memproses evaluasi, dan melihat hasil perankingan tanpa keahlian teknis khusus. Kemudian 7 ada implementasi.
Implementasi sistem menggunakan Java dan MySQL dengan metode WASPAS untuk evaluasi kualitas produksi tes secara otomatis. Sistem dijalankan pada perangkat minimal OS Windows 10, JDK8, NetBeans, MySQL Server, prosesor Intel 5, RAM 4 GB, dan penyimpanan 256 GB. Kemudian ada pengujian. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan kesesuaian perhitungan metode WASPAS dalam pengalaman pengguna yang baik. Pengujian mencakup akurasi hasil evaluasi 5 faktor produksi serta antarmuka terkait kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, dan kenyamanan penggunaan. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah penelitian ini menghasilkan sebuah sistem evaluasi berbasis metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam optimalisasi kualitas produksi teh di PTP 6 Kayu Aro. Sistem ini mampu mengelola 5 faktor produksi utama, yaitu genetik, iklim, lahan, kultur teknis, dan manajemen panen, secara terstruktur dan memberikan hasil perankingan alternatif terbaik. Implementasi sistem dilakukan dengan pemrograman Java dan basis data MySQL, serta diuji dari aspek akurasi dan kemudahan penggunaan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik, menghasilkan evaluasi yang objektif, dan mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Beberapa daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama dari Bintang dan Anwar pada tahun 2022, yaitu manajemen pembibitan dan produksi teh di perusahaan PT Penam Kayu Aro Kerinci. Kemudian Komis et al. Pada tahun 2025, sistem mendukung keputusan penerima bantuan alat pertanian pada kelompok tani dengan menggunakan metode WASPAS. Kemudian ada dari Purwanto 2023, analisis penerapan metode WASPAS dalam sistem pendukung penilaian kinerja cikar terbaik pada kereta api. Kemudian ada Rahmi et al. Pada tahun 2023, sistem pendukung keputusan dalam pemilihan jenis pupuk untuk tanaman melon menggunakan metode WASPAS. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.